Hai, saya Dr. Win, dokter spesialis ortopedi. Kali ini kita akan membahas bagaimana proses penyembuhan luka. Biasanya pasien datang ke poli menanyakan bagaimana proses penyembuhan lukanya. Biasanya luka operasi atau luka akibat kecelakaan. Luka adalah cedera pada jaringan tubuh yang mengganggu integritas kulit dan dapat terjadi akibat trauma fisik, bedah, dan kondisi medis tertentu. Penyembuhan luka adalah proses biologis kompleks yang melibatkan berbagai mekanisme seluler dan molekuler untuk memulihkan jaringan yang rusak. Proses terjadi dalam beberapa tahap yang saling berhubungan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dalam video ini kita akan membahas proses penyembuhan luka dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang awam berdasarkan referensi dari buku dan studi ilmiah internasional maupun dalam negeri. Kita masuk ke tahapan penyembuhan luka. Penyembuhan luka terdiri dari 4 tahap utama: hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling atau maturasi ya. Keempat tahapan ini bekerja secara berurutan dan tumpang tindih untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Untuk hemostasis adalah menghentikan perdarahan, yang merupakan tahap pertama penyembuhan luka yang terjadi segera setelah cedera. Tujuan utama tahap ini adalah menghentikan perdarahan dan membentuk gumpalan darah untuk melindungi area luka. Saat kulit atau jaringan tubuh terluka, pembuluh darah yang rusak akan berkontraksi dalam proses yang disebut vasokonstriksi yang mengurangi aliran darah ke area luka. Vasokonstriksi ya. Selanjutnya, trombosit, platelet berkumpul di sekitar luka dan mulai membentuk suatu sumbatan dengan cara menempel satu sama lain. Trombosit ini kemudian melepaskan zat-zat kimia seperti faktor Wilbern dan fibrinogen yang merangsang pembentukan fibrin. Fibrin adalah protein yang membentuk jaring-jaring yang menangkap sel darah merah dan trombosit lainnya, menciptakan gumpalan darah yang menghentikan perdarahan. Proses ini serupa dengan bagaimana lem bekerja untuk menutup celah sehingga darah tidak terus mengalir keluar dari dalam tubuh. Kemudian fase inflamasi, pertahanan tubuh terhadap infeksi. Setelah perdarahan terhenti, tubuh memasuki tahap inflamasi yang berlangsung selama 2-5 hari. Tahapan ini sangat penting karena berfungsi untuk membersihkan area luka dari patogen seperti bakteri dan mencegah infeksi. Sel-sel darah putih, terutama neutrofil dan makrofag, berperan penting dalam tahap ini. Neutrofil adalah sel imun yang pertama kali tiba di lokasi luka dan bertugas menghancurkan bakteri serta membersihkan jaringan-jaringan yang rusak. Setelah beberapa hari, neutrofil digantikan oleh makrofag yang tidak hanya membersihkan sisa-sisa sel mati, tetapi juga melepaskan sitokin dan faktor pertumbuhan untuk merangsang perbaikan jaringan. Meskipun peradangan adalah bagian normal dari penyembuhan luka, peradangan yang berkepanjangan dapat memperlambat proses penyembuhan dan menyebabkan komplikasi seperti infeksi kronis atau jaringan parut berlebih. Lalu fase proliferasi, pembentukan jaringan baru, biasanya berlangsung dari hari keempat hingga minggu ketiga setelah cedera. Pada tahap ini, tubuh mulai membentuk jaringan-jaringan baru ya, jaringan baru untuk menggantikan jaringan yang hilang akibat luka. Beberapa proses yang terjadi dalam tahap ini meliputi angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru untuk membawa oksigen untuk nutrisi ke area luka. Kemudian aktivasi fibroblast. Ya, fibroblast ini adalah sel yang menghasilkan kolagen, protein utama dalam pembentukan jaringan ikat. Lalu ada epitelisasi, yaitu sel-sel kulit baru mulai tumbuh dan menutup luka. Sel-sel fibroblast berperan dalam memproduksi kolagen tipe 1 yang membentuk kerangka awal jaringan penyembuhan. Pada tahap ini luka mulai terlihat lebih kecil karena jaringan granulasi.
jaringan merah yang kayak pembuluh darah ya, mulai terbentuk. Jika tubuh tidak memiliki cukup oksigen atau nutrisi, tahap ini bisa terhambat menyebabkan luka sulit sembuh, bahkan berubah menjadi luka kronis. Kemudian fase remodeling, yaitu penyempurnaan jaringan. Tahap terakhir dari penyembuhan luka disebut remodeling atau maturasi yang dapat berlangsung selama beberapa bulan hingga tahun setelah luka terbentuk. Pada tahap ini, tubuh memperbaiki dan memperkuat jaringan yang baru terbentuk. Kolagen tipe 3 yang sebelumnya diproduksi oleh fibroblast mulai digantikan oleh kolagen tipe 1 yang lebih kuat dan tahan lama. Jaringan baru mengalami perubahan struktural agar lebih mirip dengan jaringan aslinya sebelum luka terjadi. Namun, jika produksi kolagen berlebihan dapat terbentuk jaringan parut atau keloid. Sebaliknya, jika produksi kolagen tidak cukup, luka bisa tetap lemah dan lebih rentan terhadap cedera di masa depan. Faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Beberapa faktor dapat mempercepat atau memperlambat penyembuhan luka, termasuk faktor internal, usia. Penyembuhan luka lebih cepat pada orang muda dibandingkan lansia. Kemudian nutrisi, protein, vitamin C, zinc, dan zat besi sangat penting untuk penyembuhan luka. Kemudian penyakit, kondisi seperti diabetes atau gangguan imun dapat memperlambat penyembuhan luka. Lalu ada faktor eksternal, infeksi bakteri menghambat penyembuhan yang menyebabkan peradangan berkepanjangan. Lalu ada oksigenasi yang diperlukan oleh produksi energi membantu regenerasi jaringan. Kalau oksigenasinya kurang berarti akan menghambat. Kemudian obat-obatan, penggunaan obat antiinflamasi, non-steroid NSAID atau kortikosteroid dapat menghambat penyembuhan dan menghambat proses imun dan penyembuhan luka. Kesimpulannya, penyembuhan luka adalah proses kompleks yang terdiri dari 4 tahapan utama: hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memperbaiki jaringan yang rusak dan mencegah komplikasi. Faktor seperti usia, nutrisi, dan penyakit kronis dapat mempengaruhi kecepatan penyembuhan luka. Memahami bagaimana tubuh menyembuhkan luka dapat membantu kita mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempercepat prosesnya, seperti menjaga kebersihan luka, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menghindari faktor resiko yang dapat memperlambat penyembuhan. Dengan perawatan yang baik, tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri dan mengembalikan jaringan yang rusak menjadi sehat kembali. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Saya Dr. Win, spesialis ortopedi. Sampai bertemu kembali di topik menarik selanjutnya.